Pengadilan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup melalui fungsinya dalam penegakan hukum. Meski demikian, perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam memiliki karakteristik yang kompleks, lintas sektor, dan disiplin ilmu, serta syarat akan pembuktian ilmiah. Agar perkara lingkungan hidup dapat ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang berbekal pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup, maka Mahkamah Agung telah mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup, serta mengatur bahwa perkara lingkungan hidup harus ditangani oleh hakim yang bersertifikat lingkungan. Untuk memastikan bahwa perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang tepat, dibutuhkan dukungan sistem manajemen perkara yang baik untuk mempermudah pendistribusian perkara. Manajemen perkara tersebut dimulai sejak pendaftaran perkara. Dan dalam hal ini, Mahkamah Agung telah mengatur bahwa perkara lingkungan hidup, baik tata usaha negara, perdata maupun pidana, harus diberi kode khusus LH. Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap ditemui perkara lingkungan hidup yang luput diberi kode LH, atau sebaliknya, merupakan perkara biasa, namun terdaftar dengan kode LH. Untuk menghindari kesalahan pemberian kode tersebut, maka pengadilan perlu memahami ruang lingkup dan cara mengidentifikasi perkara lingkungan hidup. Pada dasarnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134 Tahun 2011 tentang sertifikasi hakim lingkungan mengatur bahwa ruang lingkup perkara lingkungan hidup meliputi pelanggaran terhadap peraturan administrasi, serta pelanggaran terhadap ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari ruang lingkup tersebut, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup kemudian mengkategorikan perkara lingkungan hidup berdasarkan dampaknya terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Termasuk dalam jenis perkara lingkungan hidup adalah perkara, yaitu A. Pencemaran air permukaan akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan. B. Pencemaran udara dan gangguan akibat kegiatan sektor pembangunan. C. Pengelolaan limbah bahan-bahan berbahaya dan beracun atau B3, yaitu pengelolaan tanpa izin, tidak mengelola limbah B3, perkara terkait pembuangan limbah B3, serta impor limbah B3 atau limbah B3. D. Pencemaran air laut dan atau perusakan laut. E. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan. F. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. G. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan ilegal. H. Pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. I. Pelanggaran atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. J. Kejahatan di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Serta K. Pelanggaran atas ketentuan pengelolaan sampah. Setelah memahami ruang lingkup perkara lingkungan hidup, berikut merupakan cara untuk mengidentifikasinya berdasarkan kriteria perkara lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara, Perdata, dan Pidana. Untuk mengetahui apakah suatu sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara termasuk perkara lingkungan hidup, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh petugas pengadilan. Pertama, objek sengketanya, yakni keputusan tata usaha negara yang juga disebut keputusan administrasi pemerintahan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan tata usaha negara dalam perkara lingkungan hidup, misalnya persetujuan lingkungan, izin atau keputusan administrasi pemerintahan lainnya di bidang lingkungan hidup seperti perizinan berusaha, persetujuan teknis, keputusan pemerintah berupa standar, dispensasi, dan konsesi. Kedua, dasar gugatan. Dasar gugatan dalam perkara tata usaha negara lingkungan hidup, yaitu peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan atau prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait lingkungan hidup. Kriteria ketiga, penggugat menguraikan dalam gugatannya
bahwa penerbitan objek sengketa TUN berpotensi atau telah menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Untuk mengidentifikasi perkara perdata lingkungan hidup yang masuk di peradilan umum, pada dasarnya petugas pengadilan dapat melihat dasar-dasar gugatan perkara perdata lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perubahannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar gugatan perkara perdata lingkungan hidup dapat berupa: 1. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian yang diakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dan 2. Gugatan pertanggungjawaban mutlak atau strict liability terhadap kerugian yang diakibatkan suatu tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Selain itu, juga terdapat pasal 49 Undang-Undang Kehutanan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur dasar pertanggungjawaban mutlak pemegang hak atau perizinan berusaha akibat kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya. Untuk mengidentifikasi suatu perkara pidana lingkungan hidup yang masuk di peradilan umum, petugas pengadilan dapat melihat pasal pidana yang menjerat terdakwa, baik sebagai dakwaan primer, alternatif, atau kumulatif. Bab 5 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 mengatur termasuk delik dalam perkara pidana lingkungan hidup ialah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penataan Ruang, serta Perindustrian. Selain itu, terdapat pula tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di peraturan perundang-undangan lain, di antaranya kejahatan terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Mengidentifikasi perkara lingkungan hidup sangat esensial karena akan berdampak pada bagaimana dan oleh siapa suatu perkara lingkungan hidup ditangani. Kegagalan mengidentifikasi perkara lingkungan hidup mengakibatkan suatu perkara tidak ditangani oleh hakim lingkungan hidup tanpa adanya jaminan perspektif dan pengetahuan lingkungan hidup yang memadai. Sebaliknya, pemberian kode khusus LH menjadikan perkara dapat ditangani hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup.